Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh kenal sama Ono. Tahu lah, Suharsono. Iya, yang paling bones itu kan. Aku udah ngomong itu. Dia baru beli motor baru. Sombong pecah dak nginjak bumi lagi. Ya Allah. Cak mana nih ama ya dak nginjak bumi lagi ke motor dak nginjak bumi itu, Bin. Pemotor kita manggil, "No." Caca. Mulai aku ambil ke sendal aku itu. Tapi apa nih? Wajar lah. Dia kemarin tuh ya, kan lewat depan rumah. Bawa makanan banyak nih ya kan. Nah budak-budak kecil biasalah. Pak Ana minta. Dia ngomong kan, "Tidak tahu ya." Kisik niat ternyata iya itu ya. Baru terbeli motor lah sombong. Tidak tahu dia aku baru beli mobil. Biasa baik. Dia kemarin terbungkusan mau kejengok cuma beli ayam geprek. Ayam geprek 10.000 utang pula. Bener. Ajak kita makan udang cumi, apalagi gurita. Biasa di pasar impres. Banyak kan? Banyak. Asal bayo. Tapi kok bisa yo? Alang keriak hidup dia. Berarti yang sama-sama itu tuh riak. Iyalah. Kita tidak riak kita nih. Kita ini kan berbicara kenyataan. Iya, kita kenyataan. Kita belaga. Tidak riak. Kita punya mobil, punya rumah. Jam aku di sejuta. Cacap, kau sejuta. Iya. Aku 3,5 juta. DP-nya baik tuh. Iya. Enggak tahu aku beli baju di mana ini. Apa dia? Australia. Cacap. Bajuku. Apa? Ku tahu Kak. Mana? Shopee. Wepok lah Shopee. Keluaran Afrika. Iya. Tapi ngomongin apa kalau ngeriak cak itu tuh, cak mana lah hukuman hidup dia tuh kaget ya? Kaget dulu. Sebelum kita nak menghukum wong, pecahnya dari tadi kita ngatain Ono tuh sombong riak. Caknya kita yang riak kalau tapi ya tapi kan kita kenyataan. Iya, tapi walaupun kenyataan enggak boleh. Riak cak itu, sombong cak itu. Hai Demdi, aku baru sadar kalau aku puasa. Kau puasa enggak? Puasa lah Bin. Hai dak galak. Aku makan sahur malam tadi Kak kesiangan. Maaf cuma minum air putih. Aku dak galak. Puasa aku hari ini cuma nahan lapar dan haus. Gara-gara ngomongin wong, riak pula. Jadi cak mana? Nggak tahu kita riak tuh kita nih riak atau tidaknya tuh. Kalau cak itu cak mana kalau kita tanya Ustadz ya, ahli. Iya bener. Mana Ustadznya Bin? Ayo Tat. Oh itu Nabi. Peau. Punya 100 bisa keluar gaji. Beneran bisa? Bisa dong. Di Bank Susul Baba Syariah Lubuk Linggau. Sekarang dengan Rp100.000 kamu sudah bisa buka tabungan tasbih haji. Cukup dengan mengisi form tasbih haji, KTP, dan setoran awal Rp100.000. Mudah kan? Terus, prinsip tabungannya Al-Wadiah, sistem titipan nasabah yang harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Silam Padi TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan pada hari ini, di sore berbahagia ini menjelang berbuka, kita bertemu kembali dalam acara Nunggu Buko. Salat dan salam selalu kita bermohon agar dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga saja dengan selalu bersalawat kepadanya akan memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, pemirsa,
Linggau Lampari TV yang saya hormati, kita akan berbicara tentang riya dalam beribadah. Riya itu sebenarnya adalah salah satu penyakit hati. Apa itu riya? Riya itu adalah beribadah yang memang niatnya bukan karena Allah. Ada sesuatu yang diharapkan dari orang lain. Tetapi kita tidak boleh pula karena takut riya, akhirnya kita tidak ibadah. Takut dikatakan riya, kita tidak pergi sholat jamaah. Kenapa kau tidak jamaah? Aget dikata riya. Padahal berjamaah ke masjid itu diperintahkan oleh Allah. Kita disuruh untuk setiap saat selama 5 kali dalam sehari, disuruh setiap kali kita mendengarkan suara azan untuk melaksanakan sholat. Yang kalau bisa kita lakukan berjamaah di masjid. Nah, riya yang ditimbulkan dari perbuatan kita itu adalah sesuatu yang akan menghabiskan amal kita. Karena itu seperti kalau kita bersedekah karena riya, maka ibadah kita, sedekah kita tidak diterima oleh Allah. Bagaimana nanti bisa kita ketahui riya atau tidak? Biasanya kalau kita beribadah itu memang diperintahkan, ada ibadah yang tersembunyi, ada juga ibadah yang terang-terangan. Nah, ibadah yang tersembunyi itu kalau kita bersedekah bisa jadi kita memberikannya tanpa sepengetahuan siapapun. Kita masukkan uang ke celengan masjid tanpa kita memberitahukan siapa berapa besar yang kita berikan. Tapi kadang-kadang juga orang sering bersedekah itu ditulis di papan, si anu nyumbangnya sekian. Nah, orang akan berkata, wih hebat nian ya, yang menyumbangnya banyak sekian M. Nah, ini kadang-kadang dikhawatirkan ada yang mengikuti apa perasaan dirinya, disebut orang. Tapi itu bisa jadi tidak terwujud apabila kita tidak memang punya niat. Kenapa nama kita dicantumkan di sana? Semata-mata untuk memotivasi orang lain. Jadi bukan ingin dipuji atau disanjung orang. Nah, ketika kita beribadah ingin disanjung atau dipuji, ada sesuatu yang kita inginkan selain Allah, maka itulah yang kita tidak diperbolehkan. Dan nanti orang-orang yang beribadah bukan karena Allah seperti ini di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Nanti ketika dia datang menghadap Allah dengan pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, pahala puasanya. Nah, ketika dia menghadap Allah, dikatakan, ya Allah dia ahli ibadah, dia ahli sholat. Kata Allah, betul dia ahli sholat, tetapi dia pendusta. Kenapa? Dia sholat bukan karena aku, tapi dia sholat ingin dikatakan orang yang taat ke masjid. Kemudian ketika sedekahnya, dia orang ahli sedekah, banyak sekali sedekahnya. Apa kata Allah? Tidak, dia tidak bersedekah untuk aku, tapi dia bersedekah agar dikatakan oleh orang sebagai orang yang dermawan. Kemudian kalau dia berhaji, maka dia pun akan dikatakan dia sudah berhaji, ya Allah, sudah sekian kali pergi hajinya. Kata Allah, dia bohong, dia berhaji bukan karena aku, tapi dia berhaji karena ingin dikatakan oleh orang. Karena inilah salah satu ibadah yang sangat harus dihindari oleh kita semua. Kita sebagai orang muslim harus ikhlas dalam beribadah. Allah tidak menerima ibadah seorang hamba itu kalau dilakukan tidak karena Allah. Kalau dia tidak ikhlas melakukannya, bukan Allah yang menjadi tujuannya. Buat kita, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah kita, itu harus lillahi ta'ala. Kita puasa lillahi ta'ala, kita sholat lillahi ta'ala, kita bersedekah lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan. Nah, apabila ada unsur-unsur di dalam hati kita, perasaan di dalam hati kita, agar kita ibadah tidak karena Allah, karena ingin dilihat oleh orang lain, dinilai oleh orang lain, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Apa yang akan terjadi pada kita nanti di akhirat kalau kita beribadah seperti itu? Kita akan menjadi orang yang pailit, menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena ibadah-ibadah kita habis. Kita mestinya masuk surga, tapi apa yang terjadi? Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena perbuatan kita. Yaitu apa? Tidak ikhlas dalam beribadah. Jadi mari kita hindari sifat yang sangat tidak terpuji ini agar kita betul-betul mengikhlaskan semua ibadah kita
Bagaimana buktinya kalau memang kita ikhlas? Kalau kita ikhlas, kita bersedekah, tidak disebut orang, kita tidak marah. Ketika kita ikhlas beribadah, tidak dikatakan orang alim, kita tidak marah. Ketika kita ikhlas beribadah, tidak ada pujian buat kita, kita merasa tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita memang melakukannya hanya karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena ingin disanjung atau dipuji oleh manusia. Mungkin ini barangkali pertemuan kita di sore yang berbahagia ini. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa Silam Padi TV yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberikan nikmatnya kepada kita, dan memberikan yang terbaik untuk kita dalam kehidupan dunia kita sampai nanti kehidupan akhirat kita. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang tepat, yang tidak pada tempatnya. Allah tempat saya mohon ampun. Saya dengan salaman ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.